Ya udah Pak tadi Pak. Ya, selamat pagi. Kita mau record dulu biar nanti kalau misalkan tidak ada yang hadir hari ini bisa melihat lagi video recordnya ya. David akan share screen supaya nanti yang soalnya hilang atau ini nggak ada bisa kita ya. Bentar, David share screen dulu. Oke, sudah muncul? Belum Pak. Oke, ini PG kompleks. Kita mau belajar PG kompleks. PG kompleks itu lebih dari satu jawaban. Ya, jadi lebih ada dua, ada tiga, bisa ada empat, gitu ya. Misalkan dalam satu paragraf itu bisa ada satu kalimat gagasan pokok atau bisa ada dua gagasan pokok. Ya, ada gagasan pendukungnya juga. Ya. Nah, kita mau belajar bagaimana cara mengerjakannya. Oke Pak. Nah, oke, nanti pada baca nggak? Edo dan kelima temannya. Ayo Kanza boleh baca Kanza. Satu paragraf aja, satu paragraf. Ya, satu paragraf aja. Edo dan kelima temannya mendapat tugas kita berkumpul sama dibutuhkan. Rani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. 6 sekawan melakukan percobaan. Lihat pertanyaannya. Gagasan pokok yang terdapat pada paragraf di atas adalah ini lebih dari satu jawaban. Berarti kamu mencari semua gagasan pokok yang ada di paragraf 1, 2, dan 3. Ya. Coba kita mau lihat bab 1 gagasan pokoknya yang mana? Oke, kita lihat dulu ya. Kedengaran nggak? Edo dan kelima temannya mendapat dulu Pak. Apa? Tentang diri Pak. Yang lainnya di mute dulu. Bentar ya, yang lainnya di mute dulu. Coba yang lainnya di mute dulu. Di mute semuanya di mute. Sama Bapak di mutein. Sok, sendiri aja di mute ya. Oke. Yuk, kedengaran? Oke Yuk, Pak. kita lihat. Dengar Pak. Yuk kita lihat. Kalau nggak ditanya jangan menjawab ya. Kita mau lihat paragraf yang pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Itu ya, itu gagasan pokok yang pertama di paragraf pertama. Berarti di paragraf pertama gagasan pokoknya Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sekarang kita mau lihat gagasan pokok yang kedua, paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan. Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Kristen, Dayo yang beragama Hindu, dan Leni yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Kalimat gagasan pokoknya mana? Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Berapa? Apa? Keenam sahabat selalu menghargai keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Berarti gagasan pokoknya ada di bawah. Ya. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Oke. Berarti gagasan pokoknya yang pertama tadi Edo dan kelima temannya itu yang pertama, yang kedua keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Sekarang kita mau lihat gagasan pokok yang ketiga. Semua ikut bagian dalam percobaan. Saat Ayu membutuhkan pertolongan, memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Mana yang gagasan pokoknya? Semuanya. Gagasan pokoknya adalah keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka rukun, saling di sana ada titik. Di sana ada titik terakhir. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama.
Berarti isinya apa? Isinya ada berapa? Isinya ada 3 ya. Isinya ada 3. Bentar. Isinya ada 3. Oke. Yang pertama ke-6 sahabat, yang kedua mereka bersahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga mereka hidup rukun saling membantu meskipun berbeda agama. Ya, berarti isinya ada 3. Ya, kamu boleh memilih 3-tiganya. Kalau misalkan isinya A disilang, B disilang, C disilang. Berarti 3-tiganya disilang. Ya, ini adalah yang ini, yang ini. Ya, sama ini. Pertama yang atas. Yang kedua, perhatikan teks paragraf berikut ini. Ini kamu yang ini, Pak. Ini ya. Oh. Ada yang berbeda setelah senam pagi. Pada hari Minggu ini, warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Itu warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lainnya menanyam bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun. Pertanyaannya, masih banyak ya, kita langsung ke pertanyaannya. Temukan gagasan pokok terkandung dalam teks di atas. Sama-sama gagal paragraf pertama. Paragraf pertama ini gagasan pokoknya. Warga berkumpul. Nah, paragraf pertama ini gagasan pokoknya. Oke. Warga berkumpul. Peralatan dan perlengkapan ini. Apa suara apa, Pak? Apa? Yang tadi itu suara apa, Pak? Oh, lanjut aja. Yang kedua sekarang. Yuk, coba siapa yang bisa mencari gagasan pokoknya ada di mana? Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah, bla 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 segala macam. Gagasan pokoknya ada di warga bekerja ini. Di lapangan. Oh, warga bekerja. Enggak suruh. Kakaknya ngasih sendiri. Ya, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Iya. Ya, gagasan pokoknya. Parafit. Udah tandain belum? Parafit. Parafit. Yuk. Yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga ada di paragraf terakhir. Yuk, tandain. Gagasan pokoknya. Sudah tandain? Udah, Pak. Oke, ya. Sekarang warga berkumpul, warga karung plastik keranjang ayam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Oke, sekarang lanjut ke yang ketiga. Ini mencari hal yang penting dalam paragraf. Siapa yang bacain? Petra, bisa baca Petra? Petra, itu tanyain Pak siapa tuh? Oke. Anggoro, yuk Anggoro. Oke, Pak. Yuk, sampai sini. Langkah pertama untuk menghemat energi tentunya dimulai dari diri sendiri. Apabila telah melakukannya, kita dapat mengajak orang-orang di sekitar kita. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghemat energi? Salah satunya adalah melakukan kampanye hemat energi. Tujuan dari kampanye tersebut adalah mengajak orang melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan. Oke, kita lihat hal penting yang terdapat teks paragraf di atas. Kita mencari hal yang pentingnya dari diri sendiri. Satu, Oke, tandain. Yang kedua, mengajak orang di sekitar hemat energi. Oke, kampanye hemat energi. Oke, stop. Ada 3. Jadi hal pentingnya nih ya. Ini hal pentingnya. Terus mengajak orang lain di sekitar kita. Yang terakhir melakukan kampanye. Oke, lanjut yang keempat. Sudah ditandain? Pak. Sudah. Yuk, lanjut yang keempat. Ya, Siti dan Udin. Yuk. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan nafas yang sesak oleh polusi. Oke. Kalau hari ini bisa makan, puji Tuhan. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah
dan punya rumah berjendela. Manakah sifat? Sekarang kita mau mencari sifat. Di sana tidak ada apa namanya tulisan sifat-sifat, tapi kita harus mencerna harus memahami setiap tulisan-tulisan yang ada di sini. Oke? Kita harus memahami Ti dan Udi namanya mereka penuh dengan debu, dengan baju mereka di tengah jalan dengan kebisingan pagi sampai malam. Berarti sifat mereka adalah pekerja keras. Yang pertama. Oke, sifat pertama. Nih sifat pertama mereka menyapa om dan tante. Orang yang suka menyapa biasanya suka menyapa. Lagi. Satu lagi. Dan saudara tetap berdoa agar mereka sekolah dan punya rumah jendela. Orang yang suka apa? Bersyukur. Apalagi? Selalu doa. Ya. Ini udah tandain? Sudah. Oke, sekarang yang kelima. Nah, ini dia kelima. Ulang tahun. Widi senang melihat nenek pulang dari pasar. Widi membayangkan, tapi tunggu dulu. Apa itu yang dikeluarkan nenek dari beras, jadi santan dan daun pandan. Nenek mengaduk semua bahan menjadi sebuah adonan. Mengapa nenek malah membuat bubur, bukan kue seperti keinginanku? Pikir Widi. Nenek meminta Widi membantunya. Widi membantu membuat bubur. Widi mencium bau wangi dari bubur. Bubur merah putih buatan nenek sudah jadi. Katir. Yummy, ternyata Widi suka rasanya. Bagaimana perasaan? Ini pun sama. Perasaannya tidak ditulis. Kita harus memahami dulu teksnya. Kita harus memahami paragrafnya. Kita melihat perasaannya. Yang pertama. Mengapa nenek malah membuat kue? Nah, mengapa kalau misalkan tiba kaget? Karena yang dibuat apa? Kue. Yang dibuat nenek bukan kue, tapi bubur merah putih. Jadi yang pertama perasaannya adalah kaget. Yang kedua, ternyata ini Widi suka rasanya. Ya, Widi senang karena rasanya enak ternyata. Yang pertama dia kaget, yang kedua dia senang, ya karena rasanya enak, ya. Terus tapi dia kecewa, apa yang dikeluarkan? Jadi selain kaget, ya dia kecewa, ya. Jadi yang pertama itu dia kaget, senang, terus dia kecewa. Nggak apa-apa, kecewanya di sini aja. Oke. Ya, jadi ada 3 ya. Yang dia bisa juga kaget ulang tahun, ya. Yang dikeluarkan bukan kue ulang tahun. Yang kedua dia senang karena rasanya enak. Apa? Baterainya Madeline udah habis, Pak. Apa? Baterainya Madeline udah habis. Habis? Sok apa-apa. Keluarga, Pak. Boleh, sok nanti ini. Dikasih rekaman sama Bapak ya. Baik, Pak. Oke, kaget, senang. Yang terakhir dia kecewa. Gitu ya. Jadi ada 3 perasaannya Widi. Ya. Ada 3 perasaannya Widi. Kaget, senang, kecewa. Oke. Lanjut ke yang ke-6. Oke, ini bla 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 segala macam semua. Ya, ini gagasan pendukungnya. Oke, tandain. Itu gagasan pendukung. Oke. Ini berbeda agama, mereka Oke. Yang ketiga, meskipun perbedaan jadi perbedaan. Nah, dia ya, tanpa pendukung. Lanjut. Negara Indonesia memiliki berbagai makanan khas Jawa Barat. Lagi. Sebelah. Bandung. Libur. Karedok, Pak. Ya, oke. Lanjut. Oke. Ide atau gagasan pokok? Lanjut. Menyajikan gagasan pokok atau ide-ide penting dalam bentuk gambar disebut pikiran. Lanjut. Sebutkan 3 cara menghemat air di rumah. Kemarin sudah dipraktekkan. Air sudah tidak dipakai. Air secukupnya. Ya, menggunakan air. Air Lagi. secukupnya. Ya. Menghemat air secukupnya. Menghemat air. Nah, terus. Oke. Ya. Sebutkan 3 cara menghemat listrik. Mematikan lampu di siang hari. Betul. Matikan lampu. Mengecas HP tidak dipakai. Matikan TV saat Lampu. Hemat energi. Lampu jika sudah tidak dipakai. mematikan TV. Ya, mematikan lampu. Mematikan TV saat tidak Tidak. Dipakai. Oh.
Oke, sip. Teks petunjuk. Apa yang maksud petunjuk? Petunjuk yang memberikan arahan atau suatu bimbingan untuk melakukan sesuatu. Betul sekali. Teks petunjuk adalah mengajarkan cara suatu. Baterainya Lanjut. Teks petunjuk Teks buat petunjuk adalah supaya agar pengguna paham cara untuk melakukan sesuatu. dapat melakukan barang. Ya. dengan benar. Pak, tinggal 3 menit Nah. lagi, Pak. Oke, sudah. Oke. Pak, maaf aku keluar soalnya tadi. Oke, nggak apa-apa yang keluar, nanti Pak David kirimkan ininya. Apa namanya? Rekap dari salin. Oke, kita stop ya. Oke. Nah, nanti Pak David akan kirimkan rekamannya supaya kalian bisa belajar lagi, ya. Ya, Pak. Oke, Anggoro. Siapa yang tutup doa? Siapa ya, Pak? Eroy aja deh. Ayo Eroy. Eroy dibuka dulu Eroy moodnya. Oke, sok Eroy. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih hari ini kami sudah selesai belajar. Terima kasih untuk bimbingan Tuhan melalui guru-guru Rehoboth. Kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Buka dulu kameranya, Pak David foto dulu. Kameranya buka dulu, Pak David foto dulu biar kelihatan muka gantengnya. Wah. Kali 2 menit lagi. Buka dulu pakai wajah gantengnya, wajah cantiknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Pak David kirim dulu. Oke, terima kasih anak-anak hebat dan luar biasa. Besok kita zoom lagi, ya. Besok kita zoom lagi, kita akan membahas pelajaran selanjutnya. Ini pelajari lagi, ya. Oke, terima kasih, bye-bye.